Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 11 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021 ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 saham ya yang berhubungan dengan konstruksi BUMN dan beberapa anak perusahaannya ya, seperti itu ya. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian ini videonya untuk analisa saham mingguan bukan hanya satu aja ya, ada beberapa, listnya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk playlistnya ya. Jadi silakan ditonton juga yang berminat. Ini saya mulai langsung dengan Adi. Jadi untuk konstruksi BUMN ini sebenarnya sudah saya bahas lama ya. Jadi jangan salah paham, sudah naik tinggi kok dibahas ya, enggak ya, karena sebelumnya saya sudah bahas di beberapa minggu sebelumnya. Kata kuncinya yang sudah saya sering sebutkan ya, mungkin yang sering nonton juga jangan bosan ya. Dia kalau naik, dia naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Nah ternyata ini benar kan, dia mulai naik berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Ini sudah 1 bulanan lebih ya, sedikit ya, begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini resisten berikutnya 1200. Resisten itu bukan berarti kalau nyentuh oh berarti bakalan turun Pak Sunar. Ini sebelumnya dia rebound, dia gagal, dia turun lagi. Belum tentu ya. Jadi kali ini kalau dia berhasil naik ke atas 1200, target price berikutnya 1350, 1615 dan bisa sampai kayaknya di sini ya 2040 ya, seperti itu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kan sebelumnya dia rally ya ke atas ya. Kita juga kita optimis sih boleh ya, ini masih bisa naik lagi ya, uptrendnya masih cukup bagus. Tapi optimisnya kita itu jangan terlalu berlebihan ya, tetap pasang trade stop dan stop loss. Jadi jangan sampai saya khawatirnya seperti ini ya, Anda terlalu semangat, Anda percaya bakalan naik ke atas 2040 ya. Ya kalau dikasih ya amin ya, profitnya luar biasa. Tapi kita juga harus realistis ya, pasang trade stop dan stop loss. Jadi nggak mesti harus naik sampai 2040 ya, jadi jangan salah paham ya. Nanti salah paham, oh dibahas Pak Sunar katanya naik berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ternyata mungkin ya saya nggak mendoakan ya, nggak mendoakan yang jelek nggak ya. Kalau misalnya dia turun ke bawah ya harus pasang trade stop dan stop loss ya, tetap sama ya. Walaupun untuk investasi juga sama. Kalau kita lihat dari formasinya di sini ya, rounding bottom ya, sini ya, mangkoknya kalau dia breakout ke atas, ini target price-nya kalau kita ukur ketinggiannya di sini ya, kurang lebih ya, nggak bisa pasti pas 100% nggak bisa. Ini targetnya masih bisa ke 1350 sampai 1400-an masih bisa ya. Ini berdasarkan chart pattern untuk rounding bottom. Kalau ingin tahu mengenai rounding bottom bisa baca bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns. Di situ dibahas mengenai rounding bottom ini, rounding ya. Ini di weekly-nya masih cukup bagus. Kalau dilihat dari daily-nya, ini memang dia istilahnya kalau orang mendaki gunung dia istirahat ya. Kalau kita lihat sebelumnya dia naik tinggi, sideways, naik ya, sideways, kemudian dia naik lagi, breakout sampai naik tinggi ya. Ini 1140 adalah resistennya yang dia harus uji coba ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1045 ya, seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 1045, dia masih ada peluang naik lagi ke atas 1200 ya. Itu untuk ADI ya. Apalagi kalau sentimen pemindahan ibu kota ya, seperti itu ya. Tapi saya sih bukan karena pemindahan ibu kotanya ya, saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Ini memang ada resisten ya, 1200-an ya. Jadi kalau mau buy sekarang yang belum punya ya, buy hasil akhir boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1270 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, kalau mau tambah lagi ya. Target berikutnya di 1505. Ini di Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan ya untuk adinia. Kalau kita tarik garis Fibonacci retracement dari atas sampai bawah ya, itu Fibonacci retracement 38,2% itu di 1200. Jadi sebenarnya ADI ini dia masih downtrend ya, primary trendnya masih downtrend. Kalau kita tarik dari Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya ya. Tapi di sini kan uptrend Mas Sunar, bener ya. Uptrendnya ini kan secondary trend ya. Jadi trend itu ada primary trend, secondary trend ya. Seperti itu ya. Dan juga minor trend ya. Jadi memang dia sudah naik, yang sudah punya jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya 1045 ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy weakness ya tunggu di 900. Misalnya kalau dia koreksi ya. Ya saya nggak mengharapkan koreksi. Kalau dia turun di bawah 900, kita jangan beli ya. Kita belinya kalau sudah ada konfirmasi rebound atau naik atau mantul ke atas 900 kita buy. Naik ke atas 945 tambah lagi, naik ke atas 985 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk ADI ya. Nah, lebih cukup. Berikutnya untuk Wika ya. Ini Wika juga sama konstruksi BUMN ya. Saya sudah sebutkan kalau dia naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar nggak bisa naik tinggi lagi, nggak ya. Ya memang kita harus
paham ya, jangan terlalu optimis tapi jangan terlalu pesimis ya. Ini uptrendnya masih bagus ya. Jadi kalau koleksi ada koreksi ya kesempatan buy ya. Di sini memang 1335 sudah terlewati ya. Walaupun ditutup di bawahnya 1335, ini garis-garis resistennya ya. Target berikutnya di 1465 untuk weekly-nya, 1605 dan 1950. Ini untuk week ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Di sini memang area resisten ya. Kalau kena resisten jangan takut koreksi ya. Kalau koreksi sampai 1145 secara weekly-nya dia masih cukup wajar ya. Seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat dari daily-nya kita perhatikan ya. Ini garis-garisnya memang banyak ya untuk daily-nya ya. Fibonacci retracement-nya dari swing high-nya di sini dan swing low-nya itu secara primary trend sebenarnya untuk konstruksi BUMN itu masih downtrend ya. Jadi jangan bilang ntar ketinggian kak ya kalau mau beli konstruksi BUMN ya. Ini loh kalau kita tarik dari swing high-nya sebelumnya di highest di sini ya awal tahunnya sampai lowest-nya di sini ya. Di Agustus ya kurang lebih di sini ya. Ini pasnya tanggalnya tanggal 20 Agustus ya. Itu dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi secara primary trend dia masih downtrend ya. Walaupun di sini uptrend ini Pak Sunar, benar uptrend ya. Ini secondary trendnya uptrend. Kalau kita gambarkan ini rounding bottom ya, formasi rounding bottom ya di sini ya. Ini dia berusaha untuk tembus ke atas dari permukaannya ya. Jadi kurang lebih sih wajar-wajar aja, kita jangan terlalu panik kalau kena trailing stop ya jual dulu. Nanti kalau dia berhasil naik lagi kita harus buyback ya seperti itu ya. Jadi kunci sukses di saham itu sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan berarti disiplin cut loss ya, tapi juga disiplin buyback ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas, silakan average up ya seperti itu ya, atau buy up ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini kalau saya ukur, ini klik garisnya agak susah ini ya. Bentar. Saya coba klik garis yang ini tadi kok nggak kena. Ini ya, kurang lebih ya. Ini kalau saya keluarkan ke atas garisnya ya dari ketinggiannya itu target 2070 masih memungkinkan ya. Jadi jangan takut ketinggian, tapi kita harus realistis juga ya. Kalau turun di bawah 1210 lebih baik jual dulu ya. Memang sekarang di area resisten, area sekitar 1325 ya, cara ini ya menguji permukaannya dari rounding bottom ya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 1370, jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up ya. Dia ada kemungkinan naik lagi ke atas 1460 ya. Garis saya di 1495 kalau mau tambah lagi ya. Naik ke atas 1585 tambah lagi, naik ke atas 1650 tambah lagi dan seterusnya. Target berikutnya di Fibonacci retracement 61,8 ya, kurang lebih sekitar 1840 ya. Tapi garis saya di 1890 ya. Ikutin aja garis-garis merah sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut-takut seperti itu ya. Nah, mungkin yang belum punya ya tunggu aja area bawah weakness-nya di area 1210 atau 1145 ya. Jadi kalau dia turun banyak 1210, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1210 buy. Atau tunggu di 1145. Kalau dia turun di banyak 1145, naik ke atas 1145 barusan buy ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar ini koreksi seperti ini ya ke 1210? Kemungkinan selalu ada ya seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu optimis juga. Kalau kena trailing stop atau stop loss ya jual dulu. Nanti kalau dia berhasil rebound atau mantul lagi barusan kita buyback ya. Yang penting kan ya kalau yang ngikutin saya dari awal ya sudah mulai profit ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Wika. Berikutnya PTPP. Nah ini cara weekly-nya garis-garisnya sudah saya berikan. 1175 sudah tercapai. Berikutnya target price-nya atau resistance-nya di 1315, 1525, 1735. Supportnya sekarang di 1075 ya kurang lebih ya. Itu kalau trading weekly acuannya ya. Kalau daily ini kurang lebih dia masih testing area konsolidasi ya. Jadi ceritanya kalau orang mendaki gunung ya, dia istirahat lah ya di sini ya. Kalau sebelumnya juga sama ya, naik tinggi kemudian sideways lama ya ini ya. Kemudian dia cenderung naik, ini juga masih naik, masih cukup bagus. Tapi perlu diingat ya, tetap pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1145, maksimum di 1055. Jadi jangan sampai profit yang sudah ada hilang ya. Ini sebelumnya ada kotak yang saya kotakin ya. Jadi sebenarnya ya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1215, itu dia masih ada target berikutnya di 1415 ya, di kurang lebih ya saya gambarkan. Dan di area 1570 kurang lebih ya. Ini di Fibonacci retracement 50% ya. Jadi kalau saya gambar Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini dan swing low-nya, sebenarnya sih dia masih downtrend primary trend-nya ya. Walaupun di sini secondary uptrend-nya dia uptrend ya. Karena menurut ilmu Fibonacci retracement, semua saham yang koreksinya masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% itu termasuk downtrend ya, primary trend-nya ya.
Saya sudah bahas juga. Kalau ingin belajar mengenai Fibonacci retracement atau extension ya, silakan nonton video deskripsi di bawah ini ya, ada linknya, ada 3 video. Ini masih sebelumnya downtrend ya, primary trendnya. Jadi secondary trendnya memang uptrend. Belinya bertapa aja, jangan terlalu takut ya. Kalau misalnya ini kan lagi sideways, strateginya kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area 1055 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi sekitar area 1055, kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas 1055, kita barusan buy. Naik ke atas 1145 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini untuk average up ya, kalau mau tambah lagi ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, kalau dia breakout ke atas 1215 boleh buy ya. Naik ke atas 1315 tambah lagi, 1415 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di 1570 dan 1735, kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 61,8% ya. Itu kurang lebih untuk PTPP ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jangan bosan-bosan ya yang sudah sering nonton ya. Kalau konsumsi BUMN, kalau dia naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Memang kadang-kadang kalau sudah naik ada koreksi ya, kita jangan terlalu takut ya, jangan terlalu panik ya. Yang penting ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan. Kalau misalnya sudah kena trailing stop atau stop loss ya, kalau dia masih breakout lagi higher high, kita kejar aja seperti itu ya. Karena uptrendnya masih cukup bagus, secondary uptrendnya ya. Seperti itu ya. Apalagi kalau sudah berhasil naik ke atas 1415 ya, di atas Fibonacci retracement 38,2%-nya. Oke, kurang lebih cukup untuk PTPP. Berikutnya untuk WSKT ya. WSKT di sini untuk weekly-nya target 1025 sudah tercapai ya. Sayangnya penutupannya di bawah 1025 ya. Tapi saya sih terakhir mulai buy WSKT ya. Sebelumnya saya sih nggak ada WSKT karena saya sudah buy-nya cuma weekend dan PTPP ya. Ya saya kepingin istilahnya testing aja ya. Memang dia cukup menarik ya. Apalagi katanya sih mau right issue ya. Ya. Kalau prosesnya kalau dia mau berhasil ya harusnya diangkat sampai 1320 ya. Harusnya ya. Ya, tapi saya bukan karena itu ya. Mudah-mudahan aja sukses ya. Saya tambah sedikit WSKT lah testing ya. Saya belinya mulai hari Kamis atau Rabu ya. Saya nggak ingat ya. Tapi barusan aja Bapak lama ya. Saya juga tambah lagi terakhir ya. Yang mudah-mudahan aja nih berhasil naik ke atas. Memang minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 1025 boleh tambah lagi ya. Target berikutnya 1155, 1320 dan 1560. Supportnya di 935. Jadi kalau turun di bawahnya 935 lebih baik sih jual dulu ya yang sudah punya ya. Itu kalau dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang testing area 1035 ya. Fibonacci retracement-nya 23,6%. Ini juga masih downtrend ya, primary trend-nya ya. Masih di bawahnya 38,2% ya. Di bawahnya 1200, nah sebentar 1240 ya di sini angkanya. Itu sebenarnya dia masih downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif juga, belinya bertahap. Naik ke atas 1040 kalau yang mau buy hasil akhir silakan ya. Naik ke atas 1100 tambah lagi, naik ke atas 1155 tambah lagi dan seterusnya. Perlu diingat ini 930 ya supportnya, dan 900 kalau mau buy weakness di area 900 atau 930 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 930 atau di bawah 900, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 930 atau 900 ya. Terserah yang mana kena duluan ya. Ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup untuk WSKT ya. Mudah-mudahan sukses sampai ke paling enggak ya 1240 ke atas breakout ya. Target berikutnya sekitar 1600 lah ya. 1550-an ya kurang lebih ya. Sekitar area Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau dia naik memang naiknya dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya di sini ya kita lihat ya. Di akhir tahun ya. Ya mudah-mudahan aja ikut euforia sebelumnya ya. Tapi nggak pasti ya. Jadi jangan terlalu optimis ya. Tetap pasang trailing stop dan stop loss. Jadi jangan sampai Pak Suntar bilang saham posisi BUMN bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ternyata gagal. Ya kan saya sudah kasih garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Jadi saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain, nggak pernah ya. Kalau misalnya salah, itu sebenarnya bukan salah saya ya kalau berbalik arah ke bawah ya. Karena harga saham di market kan saya nggak bisa ngatur. Kalau sudah saya bisa ngatur kan enak ya. Apalagi saya tertarik juga sih, saya penasaran juga. Ada orang yang bilang kalau atau asing ngumpulin apalagi agresif gitu ya akumulasinya ya ada kemungkinan bisa naik ya katanya gitu ya, ikutin asing ya. Makanya saya sebenarnya sih nggak mau ambil WSKT ya, penasaran aja ya. Saya biasanya fokusnya di pergerakan harganya. Apa bener sih kalau asingnya akumulasi? Kalau saya lihat ya PTPP ini ya, sebelumnya saya balik lagi ya, ini asing juga cenderung turun ya ini pembeliannya, tapi harga sahamnya naik kan, jadi nggak mesti ya. Nah ini Wika, ini asing juga cenderung turun melandai ya. Tapi harga sahamnya kan sudah naik ya di bond ya. Ini mulai dari 20 Agustusan ya kurang lebih ya. Gitu ya.
Ini ADI juga sama, ini belum ada akumulasi juga asingnya, masih mendatar dan cenderung turun ya. Tapi harganya kan naik seperti itu ya. Kalau kita lihat asing ya nggak beli-beli ya. Tapi ini saya juga penasaran juga ya WSKT ini. Tapi ya kita tahu sendiri ya WSKT masih ada masalah juga ya seperti itu ya. Um, Track recordnya juga nggak seberapa bagus ya. Dahulu kala ya, saya bilang zaman dahulu kala ya, waktu saya masih zamannya saya belum lama ya, waktu itu sekitar area 3000 2016 ya. Ini juga kan WSKT naiknya tinggi ya. Ya kan? Jadi yang lainnya seperti Wika, PTPP, ADI labanya naiknya nggak seberapa tinggi, hanya WSKT yang naiknya tinggi ya. Ya ternyata kan dalam perjalanannya kan dia pernah kena kasus um, itu ya, proyek fiktif ya, yang sebelumnya ya. Jadi silakan baca di beritanya. Uh, Memang itu oknum-oknum ya, bukan karena perusahaannya, ya memang oknum ya. Mudah-mudahan aja kedepannya dia masih cukup bagus untuk WSKT ya. Apalagi dia mau right issue katanya ya. Saya nggak tahu pasti kapan. Um, Ya mungkin karena itu ya ini mulai naik ya. Ya mudah-mudahan aja dia bisa diangkat naik tinggi sampai 2000 ke atas ya mungkin aja ya. Kalau dari sekarang 1000, kalau sampai 2000 ya 100% ya. Iya. Kalau sampai 2080 ya multi bagger lah, paling nggak 100% ya. Kurang lebih cukup WSKT. Berikutnya WSBP ya. WSBP ini juga sama ya. Dia kalau turunnya dalam banget ya, amat sangat dalam ya. Ini mulai naik rebound ya. Nah, sebenarnya sih ya memang secara laporan keuangan masih belum termasuk bagus banget ya. Ini kalau saya gambarkan support resistennya ini resisten, saya pakai acuan yang ini aja ya, yang high-nya yang 2 hari, maksud saya 2 minggu terakhir ya, 171 ya. Kemudian berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 171, targetnya 195. Berikutnya lagi 210 ya. Berikutnya lagi di sini di area 220-an ya, sekitar sini 222 ya. Ini support resistennya. Nah, kalau supportnya sekarang ini kan kurang lebih saya pakai acuan yang terakhir ini ya, yang dia tembus 151 ya. Jadi range-nya 151 sampai 171. Sebenarnya masih ada peluang ya, ya di sini ya. Kalau di sini kita lihat ya, dia kan sudah mulai naik dari bawah ini ya. Kadang-kadang memang koreksi ya setelah naik ya. Jadi jangan sampai kita itu memang kalau sudah pasang trailing stop sudah kena ya. Terus kalau dia breakout ke atas ya, misalnya ini koreksi ya, sudah naik ya, koreksi ya. Kalau dia breakout ke atas high-nya ini ya, jangan ragu-ragu tuh buyback 173 ke atas ya. Jadi nggak mesti dia bakalan turun lagi, nggak ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu kaku istilahnya ya. Sebelumnya dia gagal, kali ini pasti gagal, enggak ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mindset psikologi ya. Jadi saya sebelumnya ya, minggu lalu saya ada kelas kan dengan kerjasama ulang tahunnya Kontan IFIX ya, International Financial Expo yang diadakan oleh Kontan ya. Itu di trading psychology juga ya, untuk trader dan investor ya. Kadang-kadang kita di suatu saham ya, kalau gagal ya, pertama, kedua ya, ketiga kalinya belum tentu gagal ya, bisa saja berhasil dan keuntungannya luar biasa ya. Jadi kita itu jangan punya mindset, oh sebelumnya saya gagal, ini sahamnya bandar lah, kesel saya habis beli langsung turun gitu ya. Padahal waktu itu masih di bawah ya, kalau di atas sih itu salah Anda nggak disiplin ya, karena kalau Anda disiplin pasang trade dan stop loss harusnya aman ya, seperti itu ya. Karena kalau konstruksi BUMN dia turunnya juga berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, jadi nggak langsung turun panjang gini ya. Ini kan masih ada celah untuk pasang trade stop atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Ini kalau dia naik ke atas 171 dia masih ada peluang ke 195, 210 dan 222 ya, jadi masih cukup bagus. Belinya bertahap aja, bisa pakai acuan harian di sini ya. Kalau saya tarik garisnya Fibonacci retracement sebelumnya di sini ya, ini saya ganti aja karena dia sudah mulai naik, ini sudah mulai bottoming di bawah ya, saya ganti ke bawah di sini ya. Ini Fibonacci retracementnya saya ganti ke arah downtrend ya, sebelumnya ke arah uptrend karena dia sudah breakdown ya. Jadi sebenarnya dia itu trennya masih downtrend ya, strong downtrend ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, apalagi masih di bawahnya 23,6%. Jadi kurang lebih sih boleh dikatakan tangkap pisau jatuh juga ya untuk WSBP ya. Ini sudah mulai naik ya, tapi dia masih di bawahnya ya, risikonya masih tinggi. Jadi kita strateginya sih belinya bertahap aja ya. Kalau ini garis-garisnya mungkin kurang ya, saya tambahkan ya. Yang sudah punya pasang stop lossnya di 151 ya, tetap sama ya. Kalau menurut acuan lo nya di sini ya 150 lah ya, kalau mau buy on weakness atau pasang stop lossnya di 150. Kalau mau buy high sell higher ya, sebenarnya sih amannya harus tunggu naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%.
teorinya seperti itu ya. Menurut Fibonacci retracement kalau dia masih downtrend, kita tunggu konfirmasi naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya di jalur downtrendnya. Tapi kalau mau buy, setidaknya tunggu naik ke atas 175 lah, buy-nya bertambah aja. Naik ke atas 180 tambah lagi, naik ke atas 186 ya, tambah lagi ya. Di sini ada swing high di sini ya, naik ke atas 195, tambah lagi, naik ke atas 210 breakout ya, ke atas resistance ini tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya sih nyantai aja bertambah aja kalau untuk BSPP ya. Kedepannya masih ada peluang juga sih. Saya lihat di sini kalau dia sudah turun dalam ya, ada kemungkinan dia rebound ya. Paling tidak lah 222 mungkin dikasih lah ya dalam jangka waktu dekat ya. Kalau ini asumsinya dia masih bertahan di atas 150 ya. Jadi jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis juga, secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Ini masih strong downtrend dibandingkan dengan induknya WSKT ya mungkin ya. Dan dia WSKT masih juga sama ya, masih downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif juga ya. Berikutnya untuk Wheaton ya, Wheaton di sini kalau kita lihat sudah mulai naik ke atas ya, gitu ya. Jadi sebenarnya sih ini sudah mulai bagus. Yang di sini yang perlu diperhatikan resisten terdekatnya di sini yang saya gambarkan. Ini supportnya sudah saya gambarkan sebelumnya 260 ya. Memang sebelumnya resisten ya. Kemudian dia breakout kan jadi support. Jadi ini 286 kurang lebih supportnya. Berikutnya resistennya sekitar area ini ada dua ya, high di sini dan high di sini. Saya ambil yang di sini aja ya, 324. Kemudian berikutnya lagi kurang lebih sekitar sini ya, 388 ini ya, kurang lebih ya. Berikutnya lagi sekitar sini 456, terus berikutnya lagi di sekitar area 525. Jadi mungkin ya yang merasa takut ketinggalan konstruksi BUMN ya mungkin bisa ke anak perusahaannya WSBB atau Wheaton ya. Tapi performanya laporan keuangan terakhir ya masih belum bagus ya. Tapi belum tentu ya, kadang-kadang memang saham itu laporan keuangannya jelek tapi harga sahamnya bisa naik tinggi ya. Jadi jangan terlalu kaku dengan laporan keuangannya seperti itu ya. Buktinya aja ya, simpelnya ya. WSKT yang dulu laporan keuangannya bagus ya dibandingkan dengan Wika dan PTPP ya. Naik labanya selalu lebih tinggi daripada yang lainnya. Luar biasa ya. Ternyata akhir-akhirnya bagaimana? Ternyata kan beberapa tahun ke depan ketahuan kan banyak beberapa proyeknya itu fiktif ya. Proyek kecil-kecilan gitu ya, fiktif ya. Jadi itu memang oknum lah ya, bukan perusahaannya memang jelek atau dari negara enggak ya, memang oknum yang bermain ya seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ini target 324 masih kemungkinan masih bisa tercapai ya. Ini 286 sudah berusaha saya breakout, masih ada peluang naik lagi ke atas 324 tambah lagi ya dan seterusnya ya. Ini resistennya untuk mingguannya. Kalau untuk daily-nya ya ini kita perhatikan ya. Ini dia istilahnya masih berjuang naik ya, karena dia masih, ini saya tarik garis Fibonacci retracement sebelumnya, ini masih di bawahnya Fibonacci retracement 361,8% ya, di bawah 340 ya, masih jauh ya. Jadi masih downtrend primary trendnya, walaupun ini secondary trendnya dia mulai naik ya, mulai uptrend ya, tapi dia masih lesu banget ya. Ini 78,6% Fibonacci retracementnya masih testing ya, belum berhasil di breakout ke atas ya. Minggu depan masih ada peluang naik loh, ada ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga sideways ya, karena sebelumnya ini sidewaysnya lama ya. Kalau dia breakout ke atasnya lagi 294 ya, ini swing terakhir ya, dia target berikutnya bisa 316 ya, 306 sampai 316. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 294. Kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan ya, naik ke atas 306 tambah lagi, naik ke atas 316 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, nyantai aja. Kalau dia naik dia lumayan ya, ini berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan juga ya, profitnya luar biasa. Tapi karena dia masih downtrend, kita sih jangan terlalu agresif sampai beli pakai marginnya seperti itu ya. Semua itu kalau sudah terjadi mudah ngomongnya ya. Misalnya ya sudah terjadi, misalnya sudah sampai 366. Mungkin Anda bilang, oh Pak Sunar saya belinya di bawah pas di 218. Ya kalau sudah terjadi naik ke atas ya. Kalau dia turun lagi, biasanya kan diam aja gitu ya. Ya ada kemungkinan ada yang sudah beli di sini ya. Ketika dia breakout ke atas 306, gagal dia masih hold ya. Kalau dia sudah naik lagi ke atas 388 misalnya, target ini tercapai ya, mungkin dia sudah bilang, loh saya sudah buy di sini 316 ya, atau 306. Tapi kalau waktu turun kan diam-diam aja, kalau sudah naik barusan pamer kemana-mana ya keuntungannya gitu ya. Jadi sebenarnya di sini sih jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga ya, belinya bertahap aja, santai aja. Jangan takut FOMO atau fear of missing out ya, enggak ya, enggak ketinggalan ya seperti itu ya. Masih, bahkan ini masih cenderung downtrend ya, downtrendnya masih kalau dibilang kuat ya masih kuat, karena masih di bawah Fibonacci retracement 61,8% ya.
Tapi ini sudah mulai naik, ya mudah-mudahan aja dia breakout dalam 1-2 minggu ke depan ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Analisa sahamnya ada 6 sudahan untuk konstruksi BUMN dan anak perusahaannya. Jadi mudah-mudahan aja sukses. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like, kasih komentar juga ya. Jangan lupa lihat analisa saham mingguan yang lainnya ya. Jadi ada beberapa video gitu ya. Untuk menambah pengetahuan ya, yang tertarik yang mana yang Anda beli ya. Jadi nggak harus beli semua, nggak. Ada beberapa yang malah saran jual ya. Nggak mesti selalu beli semua ya. Tergantung nanti di videonya saya bilang seperti apa ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan sukses selalu. Doa saya ya. Salam sehat selalu, itu yang paling penting. Kemudian damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.